Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bersyukur kembali kita boleh diperjumpakan melalui santapan rohani kita atau Sarota edisi Sabtu tanggal 21 Januari tahun 2023 dari Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah. Kami menyapa ibu bapak saudara-saudara dengan sapaan kasih Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Mari bersama kita tenangkan hati kita sebelum kita memulai aktivitas dan kesibukan serta rutinitas kita di hari ini di dalam terang firman Tuhan. Dan karena itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk menikmati akan firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan dan renungkan bersama. Mari kita berdoa. Dipermuliakanlah namamu ya Tuhan ya Allah kami, Allah yang perkasa dan Bapa yang berdaulat, Allah yang hidup dan menghidupkan kami. Kami bersyukur Engkau menganugerahkan hari yang baru bagi kami. Dengan sukacita dan pengharapan bahwa bersama dengan Kristus, kami akan dimampukan untuk menjalani hari ini di dalam kuasa kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan terus menaungi kami ketika kami membuka hati dan jiwa kami untuk diterangi oleh firman-Mu. Dan karena itu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus terus menerangi hati kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan menghayati dan memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari surat Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Surat Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Amin firman Tuhan. Dari bacaan kita di pagi hari ini diberikan tema pengorbanan. Pengorbanan itulah yang akan menjadi perenungan kita bersama. Bapak Ibu saudara-saudara, pengorbanan merupakan pemberian yang tulus, ikhlas dan tanpa pamrih. Demikianlah pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita manusia. Darah Kristus yang memberi penebusan kekal bukan berasal dari binatang yang tidak rela, melainkan dari anak Allah yang dengan sukarela menyerahkan nyawanya bagi kita. Dapat kita lihat dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Domba Allah yang tidak bercela harus mati hanya satu kali, dan korban itu tidak perlu diulang-ulang. Korban dalam perjanjian lama mengingatkan kita akan dosa dan bukan menghapus dosa. Darah anak Allah mengatasi dosa satu kali untuk selama-lamanya. Jemaat Tuhan, hukum Taurat hanyalah bayangan atas keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu. Hakikat dari keselamatan yang telah terwujud di dalam kedatangan Yesus Kristus telah disalibkan, mati dan bangkit kembali. Kita yang telah berada dalam kuasa dosa sama sekali tidak berdaya, sehingga memerlukan pertolongan. Kita yang oleh karena dosa telah mati dan memerlukan kehidupan,
Dan untuk mendapatkan pertolongan dan kehidupan itu hanya dapat ditemukan melalui iman kepada Dia. Umat Tuhan, orang yang berdosa, yang terhilang, telah berada dalam perhambaan dunia, daging dan iblis, dan tidak dapat memerdekakan diri mereka sendiri. Di dalam Kristus kita menemukan kemerdekaan sejati. Dialah yang mengangkat dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang berkemenangan karena kebangkitan Kristus. Dan yang menjadi tanggung jawab kita terhadap pengorbanan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita adalah bagaimana hidup kita terus kita pelihara dalam kekudusan di hadapan-Nya dengan tekun melakukan firman-Nya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Engkau telah mengorbankan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang menyerahkan tubuh dan darah-Nya untuk menebus kami, umat berdosa. Umat yang sepantasnya patut dihukum. Namun karena kasih karunia Allah, Engkau mengutus anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, untuk mengangkat kami dari dosa dan kebinasaan. Dan karena itu, wujud syukur dan tanggung jawab kami atas pengorbanan Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kami ialah kami mau terus memelihara akan kekudusan hidup kami sehingga sungguh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus ya Tuhan untuk menyatakan ungkapan syukur kami melalui kesetiaan kami terus berpaut kepada Kristus. Kami bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita atas setiap kasih sayang dan berkat Tuhan di dalam hidupnya, yang hari ini menikmati akan sukacita pertambahan usia dan juga berkat-berkat Tuhan yang lain. Sempurnakan sukacita dan syukur kekasih-kekasih kami ini. Biarlah hidup kami terus kami persembahkan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan bagi segenap keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, baik yang bersama dengan kami pun yang berada di tempat-tempat lain karena tanggung jawab dan pekerjaan mereka masing-masing. Kasihi peliharakan segenap keluarga kami. Biarlah segenap hidup kami bersama dengan keluarga kami senantiasa terus diikat di dalam damai sejahtera dan kuasa Allah. Kami berdoa bagi segenap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Walaupun fisik mereka melemah dan terbatas, tetapi kami percaya iman dan pengharapan mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena gangguan kesehatan yang mereka alami, baik itu yang dirawat di rumah, yang sementara berobat jalan, yang dirawat di rumah-rumah sakit. Kasihi dan pulihkanlah segenap kekasih-kekasih kami. Kami percaya Engkau akan menyatakan kuasa-Mu dalam waktu Tuhan yang indah bagi mereka. Bapa di dalam sorga, kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan senantiasa topang. Dan berkati pemerintah kami dari pusat sampai pelosok tanah air. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa kami dengan penuh arif dan bijaksana. Kami berdoa Tuhan bagi segenap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus dan perkenan menjadi rekan sekerja Allah. Tuhan memberkati segenap hamba-hamba-Mu. Biarlah mereka terus menggembalakan umat Tuhan, mengayomi umat Tuhan dengan sepenuh hati dan jiwa yang dilandasi dalam ketulusan hati dan ketertundukan di bawah kuasa Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami siap menjalani hari ini, dan biarlah Engkau memampukan kami untuk menjadi duta-duta kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan dan ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita sekalian dan salam sehat.